Kalau aku awalnya tuh malah nggak tahu kalau ini radio dari drama radio, pas baru setelah reading baru diceritain, iya ini tuh ternyata dari drama radio loh, gini-gini. Tahu? Pas reading tahu, terus habis itu aku cerita ke keluarga aku, terus mereka kayak, oh iya mama inget dulu ada drama radio ini serem banget. Energi itu kan, cerita-cerita dari nenek, kakek, dari sekeliling, dan energi yang ada di lokasi itu atau di tempat itu kan berasa banget. Jadi kayak kalau horor Indo tuh beneran kayak, Pernah digodain nggak? Dari sama Makhluk halus atau setan? Enggak lagi dong, jangan dong, enggak lagi. Aku karena nggak tahu ya. Sometimes I feel like I have. Aku sering. Kemarin Pak Joko sempat bilang sewaktu saya dan Rara pelesir, itu hujan tidak pernah turun siang. Tapi begitu kita pulang, hujannya turun deras sekali. Benar begitu, Pak? Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Hantu jenis ini dipanggil Kuyang. Datang atas dua sebab. Sebab yang pertama kerana mereka mahu kekal abadi. Sebab yang kedua, mereka mahu kepala mereka dikembalikan. Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Indra Permana di konten si paling seleb. Dan di depan gue udah ada dua cast dari film Trinil. Tepuk tangan dulu dong. Hai semuanya. Ada Shalom, Ya. ada Carmela. Film horor Trinil Ya. yang diadaptasi dari drama radio tahun 1980-an lah ya. Iya, Oke. betul. Boleh mungkin siapa yang bisa menceritakan ini Trinil tuh apa sih? Ini 1980 kan orang-orang nih Gen Z dan milenial kayak belum tahu deh. Baru kita bahas. Itu baru bahas Gen Z dan milenial dan filmnya 1980. Siapa yang bisa menceritakan? Gimana? Itulah kendalanya untuk kita Untuk kita promo. Iya, setiap ditanya kalian sebagai Gen Z milenial Atau pada tahu nggak? Tidak begitu. Soalnya mama aku aja juga belum lahir. Oh iya, Iya kan? oh iya. Mama aku lahir tahun 81, jadinya Di saat di saat itu dia belum masih ngerti kecil. kayaknya, masih kecil, masih baby. Ini nggak salah 85. Iya, berarti kan, masih oke. 4 tahun. 4 tahun, iya. Dan belum mendengarkan horor juga kan? Iya, masih kecil gitu Kalau kan. kalau berarti ini tentang apa nih? Siapa? Mungkin Carmela bisa jelaskan? Kita sebenarnya nggak bisa cerita banyak. Cuma Trinil ini apa namanya? Ya film horor. Titik inti permasalahannya sebenarnya adalah konflik di antara anggota keluarga. Jadi konflik yang begitu rumit, begitu complicated. Di film ini akan terbuka gitu sebenarnya karena apa, terus penyebabnya apa, siapa, di mana, apa, kapan gitu. Cuma nggak bisa cerita karena kalau diceritain langsung kebongkar semua filmnya, nggak jadi nonton nanti. Kalau Carmela sebagai siapa di sini? Aku di film Trinil ini berperan sebagai Rara. Nah, Rara ini nanti anak dari Rahayu yang jadi kaulan, tapi Shalom ini jadi versi mudanya. Rahayu muda. Jadi ini ibu aku waktu muda.
Kayak anakku. Udah tua, gue tua. Jadi ini kan udah ada di trailer ya, Iya. yang sosok Rahayu yang menghantu itu ternyata ibunya dari Rara. Iya. Oke. Kalau Shalom Rahayu muda seperti apa karakternya? Rahayu muda sama Rahayu tua ya karakternya masih sama-sama aja ya. Dia tuh sosok wanita yang ingin selalu di atas, ingin melebihi orang-orang lain sekelilingnya. Kalau saya alpha female lah ya. Ya lumayan, dia orang yang egois juga, yang intinya apapun itu untuk dirinya sendiri. Oke. Tapi kalau misalkan dilihat di trailer kan Rahayu muda tuh baru muncul sedikit ya, yang di kaca itu dengan senyumnya, entah itu maksudnya entah sadis. yang di Senyum merona. Iya, entah itu senyum menggoda atau senyum ini kayak senyumnya bahaya nih kayaknya. Namanya nonton dong harus kan biar tahu nih. Tapi kalau untuk Rahayu muda apa yang akan bisa digambarkan di filmnya? Mungkin problemnya kah dihadapi di situ atau? Kalau aku tuh lebih diceritainnya tuh saat flashback. Jadi tuh gimana ya? Takut spoiler. Apa ya? Problemnya gimana dia conquer the world aja. Iya, gimana Right? ya kenapa Rahayu tua bisa seperti itu? Nah, diceritain oleh saat aku waktu muda nih. Beginilah Ceritanya kenapanya. tuh begini gitu. Berarti ada kronologisnya begitu. Ada bisa dibilang ada kayak tiga masa muda, terus kemudian Rahayu sudah tua dan Rahayu menjadi hantu gitu nggak sih? Jadi ada kayak tiga. Iya, ada. Nah, kemarin pas press Ada beberapa conference, phase sebenarnya. Iya kan ada. pas press conference Sebelum trailer rilis, mama aku nggak bilang berani cerita. pokoknya mama aku bilang dari kecil, nikah, tua sampai mati, sampai gentayangan ada semuanya. Iya, betul. Lengkap. Kalau karena sebagai Rara, apa yang akhirnya menantang nih buat kamu? Maksudnya menantang buat Diperankan di peran atau ini, karakternya? challenge-nya apa gitu. Kalau Rara ini kan emang dia tuh apa ya, dia menyimpan banyak emosi kan. Ini yang selalu aku bilang sih, karena emang inti dari karakter Rara tuh itu. Di trailer meledak-meledak banget ya kayaknya. Apa? Kayak meledak-meledak banget ya Iya, emosional. tapi dia meledaknya tuh nggak selalu loud gitu juga, enggak. Tapi dia punya banyak perasaan, punya banyak emotions di dalam dia gitu, yang nggak bisa dia luapkan begitu aja. Dia orangnya nggak terbuka sama sekali kan, dia tertutup. Jadi semuanya dia Kayak pendem gitu ya. Jadi dia udah pendem, numpuk. Jadi jadi meledak layer pada terus akhirnya. akhirnya sampai di ujung meledak tuh. Nah, challenge-nya di aku itu untuk gimana bisa menunjukkan semua layer emosi yang dia rasakan, semua yang udah dia pendam selama dia hidup nih kan, dari kecil sampai teenager sampai di umuran di film ini kan, diceritain semua. Jadi dan itu kan pasti udah numpuk lah semua selama sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Nah, yang challenge dari aku adalah gimana untuk portray feeling itu, perasaan itu, yang supaya sampai ke penonton. Jadi misal pun karakter Rara ini marah, tapi harus ngerti juga marahnya nggak cuma marah, ada yang lain, ada apa-apa. Karena apa Iya, karena marahnya. apa. Jadi challenge terberat di aku adalah itu sih. Berarti emosinya Rara tuh apakah yang tadi itu dia emosional meledak dikeluarin, atau dia menangis, atau dia yang lebih banyak diem nanar kosong? Semuanya, jadi iya juga. beneran semuanya. Kalau jadi Rara itu emang beneran karakter yang rumit banget, complicated buat dirinya sendiri. Dia sangat-sangat complicated gitu. Bahkan bisa dibilang Rara sendiri nggak ngerti Rara tuh sebenarnya ngerasain apa, atau kayak dia sebenarnya merasa ada kejadian apa dia tuh kayak sebenarnya kayak, karena dia udah terbiasa surprise emosinya, kayak udahlah. Akhirnya dia tuh pas semuanya muncul, lama-lama muncul, dia juga bingung, ini what am I feeling gitu loh. Gitu. Numpuk semua di badan gue nih. Iya. Jadi dia tuh sebagai seorang karakter tuh berat dalam emotionsnya dia gitu. Just very heavy, very intense gitu kalau menurut aku. Kalau yang ekstrim itu ada nggak? Itu kan nggak ada adegan kesurupan juga ya kalau nggak salah ya? Iya. Di trailer itu juga
Ya kalau horor kan pasti banyak technical stuff-nya, banyak nggak ekstrim banget, tapi sebenarnya buat aku seru-seru aja, ada yang di-sling gitu-gitu, aku enjoy aja. Itu lo sendiri atau stun? Apa? Ada yang aku sendiri, tapi ada yang kalau misalnya agak bahaya kan kadang harus dilakuin oleh professional kan, akhirnya pakai stun, tapi ada yang akunya sendiri juga. Tapi seru, justru buat aku kayak ya new experience aja gitu. Ini kan kalian kita balik lagi ke cerita Trinilnya kan udah lama banget 1980. Begitu diajakin sama Mas Hanung saat Trinil dibilangin ini ada sebuah cerita radio yang populer, sempet kayak ini nggak nyari-nyari tau nggak ini mungkin di internet cerita-ceritanya atau file-filenya ada gitu? Kalau aku awalnya tuh malah nggak tahu kalau ini radio dari drama radio, pas baru setelah reading baru diceritain, ini tuh ternyata dari drama radio loh, gini-gini. Iya. Pas awal reading cuma kayak ini ada skrip, kayak maksudnya ada film kayak ini. belum di reveal aja, belum di reveal ke kitanya kan. Terus pas begitu tahu, pas reading tahu, terus habis itu aku cerita ke keluarga aku, terus mereka kayak oh iya dulu dengerin ini. Yang ngasih tau malah keluarga duluan atau? Enggak, setelah ini tuh aku kan cerita dapat film skripnya begini bla kayak oh iya mama inget dulu ada drama radio ini serem banget bla bla gitu. Dulu besar banget. Baru dari situ abis reading baru kita tahu. Pas awal diajakin gitu kita nggak tahu kalau dari drama radio. Aku kayaknya juga bisa nanya sih sama keluarga aku. Bisa nanya siapa ya? Mama juga nggak tahu. Nenek aku mungkin. Pasti mungkin tahu sih. Adiknya kakek aku gitu kan. Kalau salam ketika ditawarin yang bikin akhirnya oke join apakah ada bareng mama juga? Karena Mas Hanungnya sendiri. Dan karena kepin satu project juga sama mama, opportunity juga, terus juga Rahayu itu sesuatu karakter yang belum pernah aku mainin, yang 100% berbeda lah sama watak aku sendiri. Segimana bedanya? Beda banget. 100% bener-bener kayak bumi dan langit. Kadang-kadang kita ada meranin karakter yang sedikit adalah 1%, 5% kemiripan atau aku juga mungkin melakukan hal itu kayak karakter itu. Kalau ini nggak akan ada yang aku lakuin yang dia lakuin, ngerti nggak? 100% berbeda. Bener-bener satu hal pun nggak mungkin nggak ada yang sama. Menurut aku sih. Satu deh yang kalau boleh disebutin apa yang nggak bakal Shalom lakuin tapi itu dilakukan sama seorang Rahayu. Jago ya minta spoilernya. Jago banget. Tapi kita lebih jago untuk jaga ceritanya. Mereka sangat hati-hati sekali. jadi emang bertolak belakang gitu ya Rahayu. Bertolak belakang banget. Itu sih. Tapi katanya juga si Rahayu ini cukup kalem apa ya, emang cuman di trailer aja katanya kalem. Nah itu di dalam film Trinil tuh apa namanya? Sebenarnya banyak plot twist. Jadi misalnya kayak kakak mikir mungkin dia lembut atau mungkin dia nggak lembut, kita nggak ada yang tahu sampai kita nonton filmnya. Dan beneran cerita filmnya itu beneran nggak disampaikan sama sekali di trailer ya. Itu makanya aku suka banget sih sama trailernya. Jadi maksudnya orang bukan bias juga, tapi maksudnya aku pun dilihat dari mata penonton sendiri ya, tanpa aku ada di situ aku juga tertarik gitu. Ini kayak bikin penasaran, tapi ceritanya apa kita nggak ada yang tahu sama sekali gitu kan. Sedangkan kita yang tahu ceritanya, kita ngeliat trailernya kayak ceritanya nggak sampaikan nih di sini, tapi itulah adanya trailer nyampe untuk bikin ke penonton untuk kayak apa ya ini gitu loh. Ya hopefully beneran nyampe ke penonton ya supaya merasa bikin kayak penasaran nonton, gitu ya. Emang itu kan fungsinya trailer kan bikin penasaran, memikat lah. Banyak hal yang akhirnya jadi penasaran, kayak kata dia bilang, ini apakah si Rahayu muda dengan senyumnya, apakah ada senyum sadis sinis? Apakah itu plan? Apakah itu emang senyum menggoda atau apa? Senyumnya seperti itu? Apakah dia benar-benar dia pendiam? Apakah itu senyum bahagianya dia? Tapi kalau kalian ini horor pertama? Pertama. Benar-benar berdua? Pertama.
Gimana pengalaman pertama kalian main film horor? Seru lagi. Seru. Nah, ya emang pengalaman yang sangat-sangat baru kan. Tapi seru banget overall, kita enjoy waktu syuting. Kayak aku ngerasa sama kita semua sebagai cast udah kayak keluarga. Iya, karena kan kita banyak yang udah kenal juga kan. Dan kayak selama proses reading itu kita sering kayak diskusi, bukan yang kita harus menjadi independen juga, tapi emang saling bantu, saling gotong royong soal building characters lah, apalah jadinya. Dan sering bercerita. Iya. Iya sering sih, seru jadinya. Buat Tapi kita. kalau Rahayu muda kan, apakah dia juga banyak scene-scene horornya? Gimana nih ya? Horor untuk aku iya, nggak tahu deh. Kalau penting nonton aja. Horor untuk aku. Jadi penasaran. Apa? Karena Horor untuk seorang Shalom ya. Untuk kita pribadi horor. Iya. Tapi untuk diceritanya tapi kalian penakut gak sih? Kalian berdua penakut gak? aku sih emang jarang nonton horor ya, emang gampang takut. Tapi pastinya bukan aku nggak suka, cuma kayak kalau aku tidak punya mental space untuk kayak kaget-kaget ya gitu, kayak aduh nggak deh, mending nontonnya siang-siang rame-rame itu harus. Kayak Pernah digodain nggak? Dari sama? Sama makhluk halus atau setan? Enggak lagi dan jangan dong, enggak lagi. Aku karena nggak tahu ya. Sometimes I feel like I have. Aku sering. Hah? Aku Tapi pernah sekarang banget udah jarang lagi ya. dulu. Tapi Enggak, selalu di sering rumah tuh- aku. sering tuh- Jadi di rumah aku tuh katanya ada penjaga. Penjaganya baik. Emang mungkin mau ngajak main aja. Dan aku dulu waktu SMP, sosoknya gimana? nggak ada sosok. Jadi misalnya pintu kamar aku kebuka Perasaan sendiri. aja kayak gitu kan banyak. Gitu. Terus. Aku kayak pokoknya waktu itu dibilangin kayak itu cuma mau main aja. Jadi ya udah kita dengan sopan bilang tolong jangan ganggu aku lagi. Selain pintu. Selain itu udah nggak pernah. Selain pintu yang aku buka sendiri, apa Kayak kebuka? ada truk kayak ketokan sekali gitu. Oh dulu gue Mungkin sering karena kalau kayak gitu. aku sering ngerasain itu, apalagi di rumah eyang buyut aku, which is rumahnya udah Rumah tua ya? Rumah tua udah 60 tahun lebih deh sekarang tuh kayak rumahnya. Adalah ngerti gak perasaan? Merinding-merinding ya? Jadi aku kalau nonton horor kayak Apalagi kalau horor Indonesia Seru. tuh apa namanya? Kalau horor Indonesia tuh I feel like it's so close to home, you know. Iya, Apalagi iya. aku grew up di Jogja ini tuh aku surrounded by energi itu cerita-cerita. kan. Iya, Ada iya. cerita-cerita Soal- dari nenek, kakek, dari sekeliling, dan energi yang ada di lokasi itu atau di tempat itu kan berasa banget. Jadi kayak kalau horor Indo tuh beneran kayak Iya. ini kayak iya. Dia bisa aja di sini juga nih kan. Gue bisa kejadian sama gue nih detik ini juga. Kamu mau tau nggak? Makanya aku jarang nonton horor Indo. Aku horor luar nggak tahu. Kalau orang luar mah kayak masih bisa kayak oh iya kaget tapi Iya, abis itu- iya. tapi kalau horor Indo tuh parno jadinya kayak jangan-jangan karena pasti ngalamin karena kalau aku juga ada Karena pengalaman kalau gitu di horor luar tuh kayak exorcist apa Iya, yang iya. kayak kan beda banget sama culture beda sini banget sama kan culture Kayak nggak mungkin sini. juga di sini ada hantu suster gitu kan. Iya, Iya, ya mungkin ada tapi kita nggak pernah kelihatan aja Iya, kali oke, kan, iya. gitu kan. Tapi Kita lebih Jangan dekat dengan sampai ya, kuntilanak takut dan ya. pocong. Takut jangan- ya, ya kita Allah. nggak mau ganggu, nggak mau Tapi saling ganggu. kalian termasuk yang peka dengan hal kayak gitu? Karena masa-masa Aku lebih kayak Feeling aja, kayak kok ini tempatnya nggak enak ya gitu. oh. Kayak ada rasa-rasa Uncomfortable aja kadang. nggak nyaman atau apa. Ketika syuting Atau kadang kalau aku paling sering ngerasa ada yang ngeliatin tuh kayak Kayak tiba-tiba nggak ada kamu gini, apa-apa tapi iya, nggak ada. tiba-tiba, Tapi Ih, pas bete syuting sih, kayak nggak ada. Kayak gitu bete sih sebenarnya kalau ada yang Kalau kerasa tapi ada pas yang syuting ngeliatin. nggak ada sama sekali Iya, sih. nggak ada. Puji Tuhan banget. Aman? Kayak aman aja. Tapi kayak kalau misalnya kakak tanya in daily atau apa-apa, kalau aku sih kalau tempatnya nggak nyaman atau kayak ini ada yang ngeliatin gue atau enggak sih gitu. Iya. Pas syuting nggak ada sih Nggak sama ada. sekali. Pas syuting happy banget kita kayak malah ketawa-ketawa. Dan nggak ada enjoy. cerita dari Sama orang-orang sekali. lain juga nggak ada. Biasanya Nggak ada. kru, Dari kru, kru, nggak ada. Nah, biasanya tuh kru loh yang sering ngalami entah mungkin itu siapa tuh Mungkin kita nggak gangguin. diceritain kali ya. Apa biar kita nggak takut ya? Harusnya udah diceritain kalau udah kejadian biasanya. Iya. Tapi Enggak, soalnya pasti heboh kalau ke rumah. Iya. Tapi kita enggak sih, kayaknya enggak ada. Salomon juga termasuk tadi kayak nggak ngerasain apa-apa di lokasi.
Enggak sih, apa mungkin karena nggak pernah syuting abis jam 12 ya? Atau juga karena kita nggak mikirin itu kan, kalau misalnya what you put in your mind is what will happen kan. Tapi kalau kita mikirinnya kayak everything is going to be okay, I'm protected, I'm within ini apa surroundingsnya juga positif, pasti outcome-nya juga positif. Tapi kan adegan buat betap yang di awal tuh kan juga udah horor tuh malam-malam dengan. Tapi kan depan aku kamera, terus habis itu depan aku clapper ini itu juga, jadi aku mau takut juga kayak ada orang sih ini. Terang-terang juga ya. Apart from the untuk kebutuhan film take ini itu kan aku juga harus kayak put logics in my head gitu kan, kayak supaya aku nggak gila gitu kayak enggak Neng, ini kayak I'm safe, I'm not alone ini itu. Reassurance untuk diri aku sendiri, tapi kalau untuk karakter aku ya beda lagi. Tapi kalau kita ngomong tentang perasaan kita pribadi ya, aku merasa mungkin karena kita udah ribet sendiri syuting ya, jadi udah nggak mikirin aku tuh hal-hal lain. Udah mikirin, aduh karakter gue gimana ya hari ini, jadi udah nggak ngeh sama yang lain-lain. Atau soal waktu kayak scene-nya ditukar jadi kayak harus nunggu lebih lama, kayak aduh lama nunggu gitu. Kan udah capek sendiri. Pusing-pusing di situnya aja nggak ada kayak. Udah capek soal hal lain. Berarti gimana syuting sama Mas Hanung yang baru balik lagi setelah 17 tahun nggak bikin horor? Cukup detail kah? Ketat nggak, dia kan nih comeback-nya dia juga nih di horor. Iya, I would say pretty detailed sih. Detail. Ya, karena kan sebelumnya udah Mas Iya, tapi ya perbedaannya kerasa nggak tuh ketika di drama dan di horor? Maksudnya ya mungkin kerasa beda karena ya emang genre filmnya beda kan. Tapi sebenarnya Mas Hanung secara dia seorang director gitu tetap sama dengan detailnya dia, dengan apa namanya ide-idenya dia ini itu, dan cara dia berdiskusi, cara dia menyampaikan ke pemain ini itu tetap sama, tetap enak, jelas gitu menurut aku. Jadi enak sih buat kita juga. Dan kayak visi dan misi dari every shot gitu jelas gitu ya. Jelas gitu. Dan maksudnya kita jadi dapat gambaran gitu. Kalau dia ngejelasin tuh kita nggak bingung apa linglung gitu, enggak, kita kayak oke, dengan cara dia ngomong kita udah tahu kayak apa yang dia mau gitu. Iya gitu. Kalau Salong gimana rasanya ketika ini? Ini pertama kali sama Mas Hanung? Pertama kali. Menurut aku gimana ya? Aduh, ini spoiler. Jadi ada satu adegan. Spoiler jadi. Ya ada satu adegan yang beneran intinya aku bingung banget harus ngapain. Karena aku belum pernah kayak gitu, ya kan? Kayak gitunya apa, nonton. Mungkin makan terus aku bilang, gitu. Mas Hanung, aku nggak pernah ngerasain ini kayak gini, gimana? Aku nggak tahu, gitu kan. Terus dia yang kayak, dia cuma ngasih 2 kalimat, dan dengan 2 kalimat itu, aku langsung, oke. Aku ngerti yang dia mau. Are you allowed to tell the sentence? Atau ke spoiler nanti? Spoiler. Oke, tell me later after this. Banyak rahasianya. Iya, nanti kebuka semua. Susah banget tuh. Iya, kalau kita cerita dikit langsung semua orang bisa konekin benang merahnya nanti. Syutingnya di mana? Di Jogja, di full Jogja. Kalau yang kebun tehnya itu di Wonosobo. Itu bagus juga tuh syutingnya tuh. Bagus kita. Ya. Dan cuacanya mendukung kehororan film itu, ngerti nggak? Jadi kayak kabut semua, atau apa, hujan, itu natural, nggak ada yang dibikin. Oh iya, itu kabutnya iya sih. Kabutnya yang di hutan juga. Hujannya, jadi yang lucunya adalah, ini mungkin fun fact ya. Jadi di skripnya harusnya nggak hujan, tapi kan waktu akhir tahun lalu, dan akhir tahun kan selalu musim hujan kan. Jadi kalau kita terus hujan di hari itu, kalau kita nunggu hujan makan waktu banyak dan kita nggak tahu sampai kapan kan. Terus udah Mas Hanung akhirnya decide, oke, kita nggak apa-apa, take aja hujan, wajar kok hujan gitu kan. Ya masa nggak mungkin hujan gitu kan. Udah, terus habis itu take, pas lanjutan scene-nya beberapa hari kemudian justru nggak hujan, cerah banget. Akhirnya kita harus bikin hujan buatan. Kalau biasanya film kita harus bikin biar nggak hujan, ini justru kita bikin hujan karena udah terlanjur take hujannya
gitu. Iya sih. Iya kan, malah kebalik gitu. Terus kabut beneran kayak pas di kebun teh ya itu kan. tebel banget. Kabutnya beneran. tebel banget. Sampai di kamera kelihatan. Biasanya kan kalau di mata kelihatan, di kamera biasa aja. Tapi di kamera tuh jelas. Tapi nggak ganggu kalau kabutnya, maksudnya nggak nutupin. Ya sempet untuk waktu take syuting itu enggak, tapi kan maksudnya kadang kalau kita udah selesai kita harus balik duluan. Itu sempet bikin kita kayak harus tunggu dulu karena kabutnya terlalu tebel. Beneran jaraknya cuma dari aku ke kakak gitu kelihatannya. Tebel, sempet yang tebel banget. Parah, jadi parah banget. Bahaya banget buat kita balik atau apa. Jadi kita banyak yang nunggu di lokasi sampai kabutnya agak berkurang. Sempet ada kayak gitu. Pandangnya Iya. Berapa hari syutingnya? 4 minggu nggak sih totalnya? Sebulan berarti ya? Lumayan nih. Ada contingency nggak sih waktu nggak ada? Enggak. Sampai pergantian tahun dong atau emang selesai? Enggak, emang udah November sampai Desember. Tengah Desember, awal-awal Desember. Iya. Kayaknya, tengah awal. Saya nggak lama selesai tuh abis JAF kan? Iya, terus juga abis itu kan langsung, I remember like a week after tuh langsung Christmas Eve, Christmas ini tuh aku ingat. Ini November sampai November tuh full, terus Desember awal-awal. Iya. Shalom ketika diajakin mama duluan atau Shalom duluan? Mama duluan. Kayaknya yang lucunya mereka nyari yang jadi Rahayu mudanya siapa. Udah ada anaknya. Surprise gitu kan. Oh iya, tidak usah repot-repot. Tidak usah casting lagi untuk mirip-mirip, gak usah banyak. Alhamdulillah nggak casting. Alhamdulillah dipercayain Mas Hanung. Dipercayain Mas Hanung untuk jadi Rahayu muda juga. Sampai banyak diskusi nggak sama mama, karena kan sama-sama Rahayu, mungkin gerak-geriknya disamain juga. Nah yang lucunya lagi gerak-gerik aku sama mama sama. Harus plek-plek sama? Enggak, kita udah sama gerak-geriknya. Oh iya. Kalau orang bilang kita kayak anak kembar atau kakak adik lah. Yang kayak beneran cara ngomongnya. Kadang aja kalau misalnya aku lagi di rumah adik aku baru pulang rumah. Karena adik aku biasanya kayak hello, who's home atau siapa ada siapa di rumah. Selalu bilang kayak hai, terus kayak mama, kakak, suka bingung gitu loh. Karena suaranya aja sama, cara ngomongnya sama. Mama, kakak deh, gak ada siapa-siapa. Cara ketawanya sama, kayak kadang-kadang teman-teman aku yang kenal sama mama aku kayak gitu. Terus jadinya itu plus point lah, advantage, nilai-nilai ya advantage. Udah bisa dapat gerak-gerik dan cara ngomongnya gitu kan. Tapi nggak ada scene bareng ya sama mama ya? Nggak ada. Tapi udah terpuaskan ngomong, tadi kata pengen satu project sama mama. Apa iya, pengen yang ayo ada satu frame ibu dan anak nih. Iya. Atau kakak dan adik mungkin. Iya bisa juga. Ayo kalau ada yang cerita baik ya kan. Tapi kalau Shalom sama karena emang udah fix oke, ini gue nyaman banget nih di acting gitu. Shalom juga pengen ngikutin mama gitu. Tadinya tuh enggak loh. Tadi itu sampai kapan? Tadinya tuh bukan enggak ya, tapi kayak belum kali. Intinya aku tuh mau apapun karir aku mau selesai kuliah dulu. Sekarang udah? Udah lama selesai kuliahnya, alhamdulillah. Terus emang karena itu yang aku mau, apapun itu selesai kuliah dulu, jadinya tawaran atau apa, kayak tawaran casting atau apa, kebanyakan aku tolak. Dari SD malahan. Dan nggak tahu, aku selalu ada this anxiety feeling if I don't go to school. Kenapa tuh? I will get dumb. Ngerti kan? Aku tuh paling takut banget tuh ketinggalan pelajaran. Kayak aku tuh gampang banget stres anaknya. Kayak ketinggalan apa-apa tuh suka anxious about it gitu. Itu masuk anak yang kalau nilainya 8 ini. Oh enggak juga. Nilai aku juga ada yang cek kok. Tapi nggak tahu, mungkin karena cara aku dibesarin sama keluarga aku, sama mama, sama nenek buyut aku yang kayak education is important gitu. Ya karena itu udah ditanam, jadinya udah deh karir nanti aja. Nah pas pulang kuliah mulai ada tawaran-tawaran casting, terus syuting. My first project back was with you. Virgin ya? Virgin the series. Itu kayak baru menemukan, oh gue ternyata
cinta melakukan ini, gue suka the art itself. Tanpa diarahkan sama mama? Enggak, karena mama juga nggak pernah maksa kayak kamu harus jadi ini enggak. Atau ditanya-tanya, nih kamu mau nyoba nggak gitu? Nggak pernah gitu mah? Enggak, cuman yang kayak ya kalau mau nyoba serah. Kayak benar membebaskan aku mau menjadi apa gitu loh. Nggak memaksakan, biar mungkin untuk kayak aku bener-bener menyukai. So you find joy in self dari biar emang bener-bener suka. Nggak ada bias-bias iya, yang nggak ada lainnya. paksaan atau apa. Mungkin dia mau aku mencintai apa yang aku lakuin aja, apapun itu. Pasti mau kamu punya journey-nya sendiri untuk sampai di titik aku cinta banget. Iya, makanya kayaknya itu sih. Kalau Shalom remaja atau anak ngelihat mama pernah kayak aku pengen kayak mama jadi artis gitu? Enggak. Aku malahan kayak ada sedikit trauma dengan publik gitu loh. Oh iya. Karena mungkin dari publik atau wartawan atau jurnalis kayak public in general aja, kayak suka ada orang ya yang come up to me yang kayak Shalom anaknya gitu, terus aku tuh suka yang panik sendiri karena kecil pasti ada remaja pasti. Dari kecil karena udah kayak gitu jadinya suka ada trauma sendiri atas keramaian. Bukan media atau wartawan doang ya, tapi keramaian in general, orang-orang aja kayak misalnya kalau lagi gala premier kan rame banget Marah-marah kayak everyone is like kayak maunya tuh ngumpet gitu loh. Boleh nggak sih ngumpet di toilet? Rame banget. Pulang kan nunggu di studio aja kita iya, kayak aja. Biasanya kalau lagi premier aku langsung ke studio langsung duduk aja gitu. Sang kayak males dengan keramaian kayak aduh enggak gitu. Ya sebenarnya kecil pun nggak yang kayak aku kepingin kayak mama itu enggak. Lucunya ya. Tapi pada akhirnya jadi karirnya sampai satu film bareng nih. Udah mulai kepikir, oh ternyata enak juga jadi kayak mama ya. Iya, ternyata suka banget. Kayak it's apa ya? It's art aja. I like it because of the art and like kayak being different characters tuh seru banget sih menurut aku. Karena udah setelah horor ini emang udah ngerasa kayak acting nih kayak udah bakal di acting aja nih di film. Ya untuk sekarang pastinya, maksudnya aku cinta banget sama pekerjaan aku. Tapi maksudnya reality speaking aku nggak tahu ke depannya kayak gimana. Karena kan sebagai manusia kita pasti bertumbuh berkembang dan berubah kan. Jadi aku nggak tahu. Tapi untuk sekarang aku masih cinta banget. Apalagi waktu kemarin syuting Trinil aku inget banget abis ngelakuin ada satu adegan yang lumayan intens. Aku tuh justru ngerasanya kayak gila lega banget, enteng banget gitu. Justru kayak dari situ aku sadar kayak apa namanya, aku cinta dan aku enjoy banget dengan pekerjaan aku ini, dengan karir aku ini. It makes me feel like it brings me down to like one with the earth gitu loh. Itu aku inget banget. Sekarang kalau aku inget-inget feelingnya tuh kayak beneran masih jelas banget. Aku inget scene-nya apa yang bagian mana. Maksudnya gitu kan lumayan intens, jadi tapi begitu ngelakuin itu aku rasanya kayak I feel like a bit floating gitu loh. Kayak kadang-kadang karakter-karakter yang kita mainkan tuh membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Iya, terus kayak tapi gitu. Atau kayak justru bikin kita sadar kayak ini yang gue mau gitu. Jadi seperti disadarkan oleh karakternya sendiri. Iya, bukan karakternya juga, tapi dengan prosesnya gitu loh. Jadi kayak ya untuk sekarang intinya aku masih cinta, aku masih suka, aku masih ingin melakukannya, masih enjoy banget gitu kan. Tapi maksudnya kita kan nggak pernah tahu masa depan kayak gimana gitu. Kalau bisa berharap kayak gini terus ya. Kalau bisa berharap sih mau gitu kan. Sepertinya setelah Trinil akan banyak nih kalau bisa. Amin. Kalau berharap, kalau dibilang maunya gimana ya, aku masih mau di sini lah. Masih orang kita berdua masih we're so in love with it kan. Jadi kayak we don't wanna go anywhere else lah. Kalau Karma dulu emang dari kecil udah pengen di TV, pengen acting gitu, atau kapan pertama kali kayak ngerasa kayak mau coba deh gitu? Jadi kan sebenarnya papa mama aku juga sama, education is important. Up until now masih kayak gitu juga. My dad juga dulu sebenarnya pas awal-awal aku ikut syuting atau modeling my dad tuh masih ada kayak ragu-ragunya dikit. Jadi gitu. Masih sekolah? Udah selesai SMA, tapi
aku kan sampai sekarang belum kuliah, ya. Like I still wanna do it, cause maksudnya dengan prinsip aku juga dan prinsip keluarga aku, it's still important. Tapi kan belum ada waktunya atau belum tahu kapan, belum ada pas lah, belum jodoh gitu. Jadi pas dulu aku lagian kuliah juga bisa kapan aja. Bener. Iya sebenarnya. Jadi pas dulu waktu awal kecil aku juga nggak pernah kepikiran, oh aku mau jadi ini, oh aku mau jadi model atau actor atau apa atau ini gitu. Tapi like I enjoy being in front of the camera. Cuma bukan, aku nggak pernah kepikiran kayak, oh gue mau sih jadi artis atau jadi model gitu. Oh nggak pernah. Atau jadi, maksudnya jadi aktor atau jadi model tuh nggak pernah. Tapi enjoy aja di foto gitu kan. Terus habis itu aku sempet ikut Gadis Sampul tuh tahun 2016. Terus puji Tuhan I won. Nah di situ pintunya baru kebuka untuk kamu syuting. Gadis Sampul ya. Iya, baru di situ ajak syuting. Nah di situ papa aku sempet ragu kayak, is this really the best decision? Ini kayak kamu bisa mempertanggungjawabkan pilihan kamu nggak nanti ke depannya, karena masih penting loh untuk education ini itu, karena sampai kapanpun you will need it and it's gonna be useful gitu. Terus habis itu I convince him lah akhirnya jadi, dan Ayo dong Pak. bisa gitu. Terus Aku bisa. Akhirnya yang what made me decide ya coba aja, karena kayak kesempatan kayak datang 2 kali. Terus maksudnya ini hal yang sangat baru dan berbeda buat aku kan. Jadi langsung aku iyain aja, maksudnya aku mau coba gitu. Waktu itu apa yang pertama? Waktu itu pertama sinetron, FTV atau iklan? Karena aku awal kalau dari Gadis Sampul tuh pasti modeling dulu. Abis itu baru diajakin FTV, terus sempet diajakin dulu film pertama aku juga ada sama screenplay. Terus dari situ lanjut terus sampai sekarang. Okay. Tapi dulu aku nggak pernah kepikiran, dulu pikirannya kayak yaudah aku mau kuliah, terus aku mau kerja as a normal not as an artist gitu, bukan artis gitu, beneran yang kerjaannya tuh DCBD gitu ya. Central Business District gitu kan. Iya, kayak kantoran 9 sampai I'm gonna take biomedical ini. Gue bakal serius banget nih gitu. Jadi seriusnya di acting. Nah, ini kan masih baru banget mungkin nanti jajal actingnya, jajal film-film, peran-peran yang kedepannya yang impian banget buat Shalom, kayak pengen banget nih Pandey mainin ini, Carmel pengen apa ya Pandey? Aku kepin banget action sih. Same. Atau enggak aku pengen drama yang bener-bener drama total nih, yang kayak kalau aku action. Atau kayak yang drama yang karena nggak banyak orang tahu aku tuh Muay Thai. Wow. Dulu sama kurang lebih 5 tahun aku rutin. 5 tahun. Terus ya, karena kuliah di sini nih. karena kuliah 3 tahun stop. Kalau Muay Thai kalau lagi di Jakarta aja. Tapi masih memorinya masih bisa kan? Masih. Nah sekarang udah setahunan lebih nih enggak. Harus lagi mungkin ya. Tapi action ya sih. Iya. Kayak pasti juga banyak. It's gonna be very different technically gitu. And like it's just kayak seru aja gitu kayaknya. Dan cerita-cerita temen yang udah action mereka bilang kayak capek banget tapi memuaskan banget. Iya, rewarding gitu kayaknya. Jadi kayak penasaran bakal kayak gimana nanti kalau insya Allah dapat, kan kita nggak tahu. Referensi Salam kalau action pengen yang action yang seperti apa kalau film Indonesia? Enggaknya. The Big Four seru. Aku baru mau bilang, Kayak Lutesha gokil sih, ya kan. Aku baru mau bilang nempel banget sama aku sekarang The Big Four. Seru banget. Sama Karma juga pengen action juga. Pengen sih aku nyobain, sama kayak tadi. Ya aku tapi nggak Muay Thai atau apa ya. Cuma maksudnya aku kamu harus sih, karena itu menurut aku kayak wah gitu. Ya, mengeluarkan semua emosi kamu. Sport yang aku lakuin tuh bukan itu. Like, I do weightlifts and pilates, tapi itu kan nggak ada gimana ya. Cuma maksudnya aku pengen banget action karena I feel like it's gonna be very rewarding. Like pasti capek banget karena pasti
latihannya, pasti workshopnya akan jauh lebih berat ini itu. Tapi I think once it's finished, it's done tuh kayak gila. Atau kayak The Raid gitu kan? Iya, seru banget. Aku kebetulan belum ada perempuannya kan. Iya. So maybe The Raid 3 mungkin maybe. Ada 2 nih. Itu mungkin ada 2-3 ini. Oke, closing sebelum kita tutup dari Karma sama Shalom, bisa ngasih tahu ke teman-teman Tribuners kira-kira kalau mereka udah nonton di bulan tanggal berapa? 4 Januari 2024. Ini lewat saya. Iya, udah mau selesai nih. Ketika udah nonton Trinil, apa experience yang mereka dapetin dari film horor Trinil? Kalian akan campur aduk pasti. Campur aduk. Kayak bisa marah, sedih, bisa takut. Ada sedihnya juga. Cemas mungkin juga bisa. I feel like they could be cemas gitu juga pasti bisa lah dengan. Bisa juga merasakan empati kepada karakter yang ada, nggak bisa disebutkan nanti spoiler. Terlalu banyak rahasia guys. Cuma tapi karena menurut aku ini adalah kayak film horor yang berbeda dari film horor lainnya karena dramanya tuh kerasa banget, drama soal keluarganya. Jadinya mungkin lebih bisa relate, nggak tahu sih kalau relate ya, tapi bisa maybe tiny bits lah bisa relate dengan kayak apa ya? Relationship antar karakter gitu. Pasti kalian nggak tahu ya, kalau aku merasakan ini film horor yang berbeda, jadinya semoga kalian yang nanti akan nonton akan juga bisa menyukai, enjoy. Iya. Dan sekarang apakah akan banyak dan siapa nggak gitu? Ada lah pasti, kan tetap horor namanya, jadi tetap serem, tetap ada jump scare. Tapi maksudnya juga tetap ada alur ceritanya gitu. Tapi kalau buat penyuka horor yang horor itu juga serem banget tetap. Tapi it's something new and I hope you guys will love it as much as we do creating it. Jadi awali tahunmu dengan film horor Trinil ya. Iya. Awali tahunmu 4 Januari banget lagi. Oke, thank you Shalom, thank you Karmel, dan makasih buat teman-teman Tribuners dan nonton Cipaling Sel, dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.